surface anatomi ya, tiroid kita lambat di leher, ya. Tulang paling atas hyoid, ya, di atasnya hyoid tiroid, di atasnya hyoid tiroid, terus baru yang ada jantungnya itu tiroid ya, Adam's apple, itu belajar di sistem respirasi. Yang bawahnya tiroid ini cricoid ya. Di bawah cricoidnya baru ada kelenjar tiroid. Nah, kalau kulit kita dibuka, nggak langsung ketemu tiroid seperti ini. Jadi ketemunya adalah fascia, kulit subcutis, kemudian fascia, baru ketemu otot. Ototnya sternocleidomastoid, kemudian ada vena-vena yang di bawah kulit. Ya. Ada otot kalau yang kita kesini ada sternocleidomastoideus ya, kalau kita lihat di buku atau kalau kita dengar ini otot yang menyamping ini otot SCM. Yang di tengah ada sternocleidoid dan omodioid. Setelah dibuka lagi baru kita temulah si tiroid. Bisa dipotong ini ya, ototnya barulah tiroidnya di dalam situ. Mari kita main depan. Ini juga sama, ototnya tadi tiroid, atasnya hyoid, ya, hyoid, tiroid, cricoid. Urutannya ingat-ingat ya, hyoid, tiroid, cricoid. Bawahnya cricoid baru trachea. Trachea dilingkupi oleh si organ kelenjar tiroid. Untuk itu, kamu takut gak? Salah sesat tadi gimana? Terus, ya. Nah ini ototnya sudah dipotong nih. Ada sternocleidoid yang sudah dipotong, ya di gambar ke atas. Ya. Kemudian sternocleidoidnya juga dipotong, sehingga bisa nampaklah organ tiroid yang dari anterior. Kalau ditanya, ini trachea ring 1, trachea ring 2. Trachea itu kan susunya seperti ring, cincin-cincin ya banyak. Cincin 1, cincin 2, sampai cincin banyak sampai 20. Tiroid ada di cincin-cincin yang paling atas, cincin 1 dan cincin 2. Secara bagian tiroid sendiri, nanti dia punya dua lobus, lobus kanan, lobus kiri. Di tengah-tengahnya nyambung. Dinamakan dengan isthmus. Tampak depan gitu. Tampak dari belakang. Nah, ketika dibuka lagi ototnya, di belakang tiroid ini ada 4 kelenjar paratiroid, 2 kiri, 2 kanan. Secara teori nanti yang posisinya fix itu biasanya yang atas, kiri atas dan kanan atas. Sedangkan yang 2 di bawah itu posisinya bisa pindah-pindah. Nanti di slide saya masuk ada beberapa arteri-arteri yang memperdanai organ tiroid. Nah, leher sendiri kalau kita buka ya nanti seperti ini, ada kutis, subkutis, kemudian kalau di buku dibagi menjadi 3, endocrine layer, respiratory layer, sama alimentary. Alimentary itu usus dan saluran pencernaan. Lapisannya tiroid, yang endocrine adalah kelenjar. Ini teorinya ya. Setelah dari leher dibagi menjadi 3 lapisan utama berdasarkan dari fungsinya. Fungsinya adalah fungsi endokrin, yaitu kelenjar tiroid dan paratiroid. Kemudian fungsi sistem respirasi ya pada khususnya pada organ laring dan trachea. Laring nanti anatominya seperti itu. Sudah respirasi sudah belum? Ribet lagi kalau belajar laring. Kemudian yang alimentary layer atau saluran pencernaan yaitu faring dan esophagus. Tahu bedakan faring sama laring? Belum tahu. Jadi, laring ini voice box, pita suara itu berarti di laring. Faring perintah. Nah, kelenjar tiroid ini terletak di dalam sternothyroid dan sternohyoid. Jadi di dalam sternothyroid dan sternohyoid. Misalnya buat apa nama otot yang terletak yang menutupi organ tiroid itu misalnya sternothyroid dan sternohyoid. Letaknya di leher bagian depan, setinggi C5 sampai T1 vertebra. Jadi organ-organ anatomis itu akan
nilai ketinggiannya berdasarkan vertebra. Kalau istilah kerennya skeletopy. Skeletopy itu setinggi apa kan terletak berdasarkan vertebra. Tiroid ini terletak skeletopinya. Skeletopi organ tiroid, organ tiroid berada pada level vertebra C5, cervical 1, 2, 3, 4, 5. Cervical 1 kemarin ada atlas, cervical 2 aksis terus sampai 7 sampai 8 ya cervical ya, C8, C5, C6, C7, C8, T1. Kira-kira setinggi itulah si kelenjar tiroid itu terletak. Ditutupi oleh kapsula fibrosa. Kapsulnya ini dalam sampai ke dalam lobus-lobusnya. Ya. Kemudian selain ada kapsulnya, dia ada jaringan ikatnya juga yang menempelkan dari kapsul menuju ke cartilage cricoid dan superior trabeculis. Ya, jadi selain jaringan ikat, istilahnya tiroid ini nanti pembungkusnya ya kayak jaringan ikat tadi ke cricoid sama ke trabeanya, jadi supaya dia terfiksasi di area tersebut. Kemudian eksternal kapsul ini berupa lapisan yang longgar dibentuk dari fascia cervical profunda yang pretracheal. Jadi kalau mau belajar kapsulanya leher banyak banget. Nanti kalau kita bahas terus terlalu dari leher sampai ke tiroid itu kalau dibahas dibuat tapi dibagi jadi fascia ini, fascia ini, fascia ini, fascia ini. Jadi nice to know. Nah, organ endokrin pada bagian leher ini kita tahu sistem endokrin nggak punya ductus, ductless, dan makanya menghasilkan hormonnya langsung masuk ke dalam sirkulasi vaskuler. Tiroid ini merupakan kelenjar terbesar, menghasilkan kelenjar tiroid. Fungsinya apa sih? Nanti belajar di fisiologi ya. Metabolisme tubuh kita menghasilkan panas, macam-macam lah. Nanti kalau teman-teman belajar hipertiroid dan hipotiroid, nanti manifestasinya akan luas. Tiroidnya kalau kelebihan itu jadinya orangnya sering berdebar, tremor, kurus, matanya nonjol. Kalau hipotiroid nanti sebaliknya, orangnya nggak tahan dingin. Kemudian kalsitonin yang mengontrol untuk metabolisme kalsium. Tiroid ini juga hormonnya ini akan mempengaruhi berbagai macam organ kecuali spleen, testis, dan uterus. Tiga organ ini nggak pengaruh sama hormon tiroidnya sendiri. Mau kamu hipertiroid ya testismu gitu-gitu aja. Nanti beda dengan jantung. Kalau kamu tiroidnya tinggi, denyut jantungnya otomatis akan berdebar kencang. Tidak dengan spleen. Kalau tiroidmu normal, apa hipertiroid, spleen gitu-gitu aja, nggak ngaruh apa. Maksudnya nggak uterus. Nanti kalau misalnya tiroidnya hipertiroid, uterusnya jadi bengkak. Ya. Oke. Sedangkan yang satunya sebenarnya adalah paratiroid. Memproduksi parathormon, ya, utamanya para PTH ini adalah fosfor, kalsium. Ya. Ini parathormon ini, paratiroid ini banyak fungsinya, termasuk ke tulang, ginjal, dan usus. Ya. Nah, ini sekilas tentang itu tadi. Sedikit fisiologi. Nah, ini kalau leher kita diseksi tadi sama ya. Pasiennya dibuang semua, ototnya dipotong-potong, ketemu tiroid, ya. Pasien dibuang, kemudian ototnya kita singkirkan sehingga bisa di atas tiroid. Nah, di samping kiri kanan tiroid itu banyak sekali fasa pembuluh darah besar, ya. Termasuk yang paling terkenal di sini kalau kita raba, pas ACLS atau pas mau RJP, kita raba di sini arteri karotis. Kemudian sebelahnya arteri karotis adalah arteri vena jubilaris. Ya. Ada internal, ada eksternal. Kemudian di sini juga jalan nervus vagus, ya. Dan banyak limfnodi. Kita mau
ada kadaver yang asli, tentunya kira-kira seperti itu. Butterfly shape, beratnya 30 gram, tapi walaupun beratnya 30 gram 1 menit, dikatakan darah yang masuk ke tiroid itu 120 cc Pak. 1 menit itu. Letaknya di bawah dari laring, tiroid tadi bapaknya laring ya. Ada 2 lobus medial, lobus lateral. Lobusnya di kiri kanan dari trakea, yang ismus di depan dari trakea. Baik ya, ini lobus yang samping ini. Jadi di kiri kanan trakeanya lobus kiri dan lobus kanan. Yang depan adalah ismus. Umumnya di area cincin trakea, cincin trakea. Kita lakukan tiroid dari laring, kita lihat lagi anatomi ya, biasanya lihat gambar, cocokkan sama tiroid. Tiroid jangan lupa ya, tiroid, trakea, kedua, ini adalah tiroid. Di bawahnya sini tadi fasa-fasa yang besar ya, arteri ini, ada yang tahu ini namanya apa? Ini kan aorta nih, yang pertama dari aorta, truncus, tracheo, akan cabang 2. Ini adalah carotis communis dextra, arteri carotis communis kanan. Ini adalah arteri subclavia. Sedangkan yang pilih dia nggak jadi satu truncus, dia langsung 2. Yang ini adalah carotis communis sinistra, sama ini subclavia. Lihat bukan banget tiroid sama arteri besar. Sama kalau dicopot lenjarnya seperti itu ya, lobus right lateral, left lateral, sama ismus ya. Ini ada juga yang namanya polus. Polus itu kutub ya, polus superior ini yang lancip, ini polus superior dextra, polus superior sinistra, ini yang bawah polus inferior sinistra, polus inferior dextra. Ini gambar skematis lagi ya, potong sterno tiroid dan sternocleidomastoid. Kalau otot kan gampangnya, ini kan cuma permainan kata dari stereo. Ototnya berasal dari mana? Dari sterno ke tiroid, berarti ya musculus sternocleidomastoid. Kalau ini dari sterno ke osioid, dia musculus sternocleidomastoid. Ini juga ada yang kecil merah, ini musculus tirohyoid, jadi dari tiroid masuk ke vascularisasi. Secara makroskopis semua itu kok gampang ya. Cuma ismus, lobus kiri kanan, ismus, polus superior, polus inferior. Sekarang yang agak pusing ini vascularisasi. Vascularisasi dari ini nanti gambar ini saya kali ya. Yang pusing ini gambar saya kali. Untuk gambarnya mau gambar mana? Tugasnya mau gambar yang ini aja ya, simpel ya. Yang biru-biru ini ya, gampang ya. Dan itu tugas usipalicus. Slide nomor 13 ya. Tugas untuk menggambar masing-masing teman-teman satu gambar ya. Ukurannya berapa? Kertas A4 ya kira-kira ya. Kertas A4 penuhin aja. Oke, jelas ya tugasnya ya. Sebagai penilaian ya. Ini ambil nilainya dari gambarnya. Vascularisasi ada dua arteri utama, yaitu arteri tiroidea superior dan tiroidea inferior. Nanti kalau
ujian kesepakatan mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Latin? Latin. Kalau ini ya berarti arteri tiroides superior kan susunannya bahasa Latin. Kalau bahasa Inggris ya superior thyroid artery. Latin tinggal dibalik arteri tiroidea. Superior bahasa Indonesia atau arteri tiroidea superior. Kalau bahasa Inggris dibalik superior thyroid artery. Jadi kalau bagus seragam. Jadi semua sekarang kalau istilah anatomi Latin. Arteri tiroidea superior kalau dilihat gambar itu merupakan cabang pertama dari karotis eksternal, bukan yang internal, tapi kan karotis internal nih. Coba lihat arteri, lihat penunjuk ya. Ini tadi kan kita urut dari anus aorta, berbagai sepalika, karotis komunis sampai ke atas. Karotis komunis baru cabang dua, karotis eksternal sama internal. Karotis internal nanti bila masuk ke dalam otak, mungkin dokter ini pernah jelaskan sirkulus plasmodius. Karotis eksternal ya dari atas ini turun ke bawah. Jadi arterinya turun dari atas turun ke bawah. Arteri tiroidea superior. Jadi bukan dari karotis komunis ya, tapi dari karotis eksternal. Biasanya merupakan cabang pertama dari karotis eksternal, dan dia turun superior pulse dari tiroid, kemudian masuk ke fascia tadi, pretracheal layer of deep cervical fascia. Fascianya nggak usah pusing nanti. Jadi fascianya masuk ke dalam fascia, kemudian setelah masuk ke dalam fascia dia cabang dua, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Jadi rami anterior dan rami posterior. Jadi arteri tiroidea superior ya, dari atas turun ke bawah, memperdarai area polus apa? Polus superior kan dari atas ya. Nanti misalnya ditunjuk, kita ujian misalnya ditunjuk polus superiornya ini, cuma dikasih gambar ini. Tunjuk sini, kasih mana? Apa nama arteri yang memperdarai area sini? Sebenarnya arteri tiroidea superior. Kan kita tunjuknya di area polus superior. Arterinya apa? Ya, berarti arteri tiroidea superior. Area bawah. Sedangkan arteri tiroidea inferior itu jalannya dari bawah. Cabang paling besar dari truncus tirocervicalis dari arteri subclavia. Ini ya, tadi kan subclavia nih, subclavia kanan, subclavia kiri. Cabang pertama yang terbesar yang masuk pada ini arteri tiroidea inferior. Jadi dari bawah masuk ke area tiroid. Bayang ya. Ini juga sama, tapi ya tadi di sini. Ini terus tirocervical trunk, ya. Cabang satu arteri menuju ke ya. Berjalan superomedially posterior dari carotid sheath to reach the posterior apex of the thyroid gland. Ya. Kemudian setelah masuk ke tiroid, dibagi dua lagi. Cabang-cabangnya masuk ke fascia tadi, ya. Menyuplai area posterior inferior. Masuk polus info. Jadi kalau arteri tiroidea superior ya dia mensuplai polus inferior. Tiroidea superior, polus superior. Udah ya, gampang kan? Gampang ya. Jadi kan nanti kalau ditanya juga tunjukin di sini apa nama arteri yang memperdarai area ini. Contohnya arteri tiroidea inferior. Gampang ya. Boleh tinggal nanti ya. Ujian praktikum ya. Oke. Nah
semua tadi arteri-arterinya saling anastomosis. Tadi kan dia gently vascularized, makanya bisa sampai 1 menit 120 cc dari atas kiri, atas kanan, dari kiri kanan saling beranastomosis, saling sambung menyambung untuk mensuplai si tiroid itu sendiri. Satu lagi tiroid arteri yang jarang, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ini adalah variasi anatomi, yaitu arteri tiroidea, arteri dibalik, arteri tiroidea intermediate, ya. Itu cabangnya dari bawah sini. Dia langsung dari bawah. Jadi dia langsung dari area tiroid iman tadi. Dia langsung dari bawah nih. Tiroid iman arteri, iman atau intermediate. Sama aja. 10% dikatakan ya. Ada arteri kecil, nggak ada pasangannya. Jadi kalau arteri tiroid superior kan kiri kanan ya, kiri ada kanan ada. Ini sendirian, jomblo dari bawah langsung masuk ke bagian sepalitra dari bawah, bukan dari karotis tapi dari truncus bagian sepalitra. Sebelum dia bercabang dia sudah ada keluar arteri tiroid. Jadi dia ciri-ciri khasnya apa ya? Dia letaknya lurus, tegak lurus di depan trachea, langsung ke area isthmus. Ya. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Jadi nanti kalau ditunjuk di area isthmus, ya jawabannya arteri tiroidea iman intermediate ya. Ini salah satu kepentingan ketika nanti ada yang mau jadi dokter bedah, kalau miris di sini hati-hati. Kadang bisa ketemu dari tiroid iman ini, kalau nggak hati-hati bisa menjadi super bleeding. Hanya 10% orang yang punya katakan. Terus drainase venanya, ini venanya juga agak unik ya. Nah, venanya tiroid ini ada, kalau arterinya tadi 3 ya superior, inferior sama 5, venanya juga sama 3 juga. Tapi namanya superior, media sama inferior, superior, inferior, middle, inferior. Kalau arteri 3-nya superior, inferior sama iman. Ini adalah venanya 3 media. Nah, ketika vena ini nanti akan membentuk suatu plexus. Plexus itu ya kumpulan, bisa kumpulan saraf, bisa kumpulan fasa. Ya. Jadi dalam hal ini plexusnya adalah kumpulan fasa, kumpulan vena di depan dari thyroid gland ini. Tiga fasa, kuat gitu ya, fasanya banyak jadi satu ya, namanya thyroid plexus. Dibentuk dari ketiga tadi ya, dibentuk dari 3 tadi, superior, inferior sama media. Nah, superior thyroid vein ini normal, dia berjalan bersama-sama dengan superior thyroid artery. Jadi hampir seluruh tubuh kita kalau ada arteri satu pasti ada pasangannya vena satu. Arteri apa namanya? Tadi karotis pasangannya pasti femoral, ada arteri sama vena femoral satu paket. Ini juga normal. Yang superior thyroid artery berpasangan dengan superior thyroid vein. Tugasnya apa vena ini? Yaitu menampung darah, aliran darah balik dari sama juga polus ke sedangkan yang middle ini tidak punya pasangan, do not accompany, tapi larinya paralel dengan inferior thyroid artery. Beda ya. Yang superior pasangannya superior, yang middle pasangannya adalah inferior. Dia fungsinya untuk fokus medullary. Lihat ya, middle thyroid vein,
kan tirocervical trunk, ini kan inferior thyroid artery ini, nama ya. Dan tapi venanya namanya bukan vena thyroidea inferior, tapi vena thyroid middle medium. Bayangin, namanya aja arterinya inferior, tapi venanya medium. Sedangkan yang bawah independen sendiri, dia kuat, tidak punya pasangan ya. Inferior thyroid veins untuk drainase dari yang bagian polus inferior. Ini ciri-cirinya ya jalannya tegak tadi seperti si Ima tadi ya. Namanya sebenarnya strukturnya podo tapi namanya aja yang agak beda. Namanya bukan saja ini nama beda-beda susah. Nah ini perbedaannya yang kedua lagi adalah superior sama middle ini drainasenya ke internal jugular vein digit, sedangkan yang vena thyroidea inferior dia langsung ke vena brachiocephalica. Ini bisa jadi soal ini. Misalnya yang tadi 7 polus inferior tadi ya. Kalau vena jawabannya biasanya soalnya bagian tersebut akan darah dari bagian tersebut akan mengalir atau akan berdrainase atau dibawa oleh vena apa? Vena thyroidea inferior. Vena thyroidea inferior ini nanti drainasenya kemana lagi? Biasanya dari barat ke vena brachiocephalica. Habis ini ada yang mau tanyakan? Nah, sekarang nervus habis mas selesai. Untuk nervus, nah nervus ini sama juga ada superior, medial dan inferior, ganglion cervicalis. Jadi kalau sudah pernah diperhatikan di cervical kita itu ada banyak ganglion. Yang di leher ini ada namanya ganglion cervicalis superior, medial dan inferior. Gambarnya kalau di atlas itu seperti ini, bunder-bunder, lurus kuning-kuning tapi ada bulat-bulatnya ini. Ini menggambarkan suatu ganglion. Ganglion ini ada 3 ya, superior, medial dan inferior. Nah, ini semuanya mempersarafi tiroid secara simpatis. Kemudian dari ganglion tersebut dia masuk ke ichthyoidnya melalui plexus cardiac plexus dan inferior thyroid periarterial plexus. Dia berjalannya di arterinya tiroid tadi. Ini soalnya apa? Jadi di sekelilingnya nervus itu, di sekeliling arteri itu biasanya diikuti juga nervus yang itu plexus tadi. Nah, ini nanti kalau kamu lihat atlas nanti lihat di plexusnya itu lihat berjalan berdampingan bersama-sama dengan arteri sama vena. Nah ini sifat dari inervasinya adalah vasomotor, jadi bukan sekretomotor. Jadi fungsinya hanya untuk vasokonsisi atau vasodilatasi dari pembuluh darah tiroidnya. Jadi bukan mengatur seberapanya sekresi radikal tiroid. Karena endocrine secretionnya kan langsung dari pituitari. Nah, sedangkan limfonodinya ada 3 utamanya, prelamineal, pretracheal dan paratracheal dan cervical. Ini sama. Sifatnya vasomotor, vasodilator, fungsinya untuk constriction progression, bukan untuk meningkatkan atau menurunkan sekresi dari tiroid sendiri. Sedangkan yang parasimpatis mayoritas berasal dari nervus vagus ya, dengan 2 cabang utama yaitu recurrent laryngeal nerve RLN, nervus laryngeus recurrent. Jadi nanti kalau sepakatannya bahasa Latin ya nervus
Laryngeus, Rika. Nah ini fungsi utamanya sebenarnya karena dia kan laring, dia untuk suara, kita suara. Kalau orang-orang yang kita suaranya bagus, jadi nervusnya bagus. Kalau misalnya orang stroke, berbang zero, suaranya ini kita harus seriusnya atau pasca operasi kadang-kadang ada yang tercederai, jadi suaranya jadi parau ya. Nah, ini karena retak dari alat ini sangat dekat dengan inferi arteri tiroidea. Itu ya. Sedangkan yang superior laryngeal nerve kasus kedua, khususnya yang external branch, ini sangat dekat dengan superior thyroid arteri. Ini juga sama fungsinya untuk alport. Yang satu dekatnya dengan inferior thyroid artery, yang satu dekatnya dengan superior thyroid artery. Ketika terjadi salah operasi tidak sengaja terpotong atau tergores, maka biasanya akan muncul gejala seperti serak, pitch-nya ketika penyanyi hilang, atau bahkan ada gangguan pernapasan. Lagi ya, maksudnya yang saya yang paling kelihatan sih nervus laryngeal externus, dari bawah ini yang di color nervus laryngeus color, ini eksternal laryngeal. Ini juga simpatisnya dari ganglion ini. Dan yang paling simpatisnya dari dua nervus tadi, laryngeus recurrent dan superior laryngeal nerve yang eksternal. Ini kan gambar yang tadi yang gambar yang nervus. Ini kalau kita mau diseksi lihat nervusnya. Leher bagian kiri diseksi, bisa kelihatan thyroid, trachea dan esophagus, tapi jangan berharap karena kita kayak gini pasti jauh nggak kelihatan ya. Paling kelihatan thyroidnya aja sudah bagus. Ini karotidnya disingkirkan, ini talen ini ya, disingkirkan supaya kita bisa melihat nervus-nervusnya tadi. Ini simpatetik trunk, tadi yang ganglion cervicalis superior, media inferior ya. Kemudian yang bawah ini left recurrent laryngeal nerve, dia berjalan dari bawah, tadi berjalan di sulcus sama groove ini, tracheo esophageal groove. Jadi suatu sulcus atau groove di antara trachea dan esophagus. Ini kan trachea, yang coklat-coklat ini kan esophagus, belakangnya ini kan esophagus. Di sini dia jalan, terus laryngeal kalau naik ke atas ya. Sedangkan yang tadi yang ini nggak kelihatan, ini cuma kelihatan simpatis. Ini cervicalis, ganglion cervicalis superior. Jadi di dalam laryngeal nerve masuk ke dalam menjadi inferior laryngeal. Oke, sudah cukup pusing. Pusing ya. Saya masuk mau kepala juga. Ini diapalkan dengan kasusnya. Saya juga nggak terlalu suka kalau keluarkan soal-soal tentang ekologi. Ini boleh biasanya ini akan berperan ketika kanker ya, misalnya pasien ada benjolan atau ada infeksi di gigi, biasanya dia kan limfatik vesselnya akan membantu, justru limfnoidnya pada membantu. Dan obatnya lari kemana? Itu sesuai dengan aliran limfnoid ini. Kalau dari thyroid gland
masuknya dari konektif tisunya dulu, dari tengah tisu baru masuk ke 3 yang utama yang kanan, tengah prelaminal, paratrakeal dan pretrakeal. Jadi yang tengah ini otomatis dari jaringan ikat yang diantara glensnya tadi dia masuk ke 3 utama, prelaminal yang di tengah ini, pretrakeal dan paratrakeal. Dan setelah itu baru masing-masing menyebar ke limfnodi yang keluar ya, superior tim cervical, inferior tim cervical, submental ini di bawah dagu, termasuk mandibula ini ya. Nah, ini ada beberapa kelainan anatomis. Kadang-kadang ada 50% tiroid itu yang punya yang namanya satu lobus tambahan, kan lobus kanan, ismus, dan kemudian ada lobus piramid. Biasanya kalau punya lobus piramid itu ismusnya tidak nyambung ismusnya, diganti dengan lobus piramid. Kemudian secara embriologis sebenarnya tiroid dulu kan terbentuknya dari atas ini, dari foramen cecum. Terus kemudian kalau zaman nanti belajar embriologi namanya embryonic paring. Paring embriologis punya suatu lubang kecil foramen yang namanya foramen cecum. Sampai sekarang foramen cecum masih ada di lidah kita, jadi kalau pas belajar lidah kelihatan. Awalnya dari situ tiroidnya itu ngotrok turun dari lidah turun ke bawah lewat yang namanya ductus thiroglossus. Foramen cecum masuk ductus thiroglossus, akhirnya tiroidnya turun berkembang lah menjadi tiroid kita yang sekarang. Ada juga yang kebablasan ini sampai ke bawah, ada sampai yang di retrosternal di bawah manubrium itu juga ada. Beberapa kelainan kadang-kadang tiroidnya ada yang kelenjarnya ada yang nyasar sampai di bawah. Nah ini kadang-kadang ductus thiroglossusnya itu ada yang juga dia kan sel epitelnya kan multipoten, dia kan berkembang menjadi glans. Ya, ketika berkembang harusnya dia tidak berkembang. Ada juga yang berkembang di ductusnya malah jadi tiroid tisu tambahan. Jadi kelenjar tiroidnya sampai ke ductus thiroglossus. Dinamakan aksesori tiroid tisu. Jadi dia berkembangnya di ductus thiroglossus. Ini kalau penampakannya ketika seorang anak punya ductus thiroglossus ada gejala tambahan di area bawah dagu ya. Biasanya letaknya di leher atau inferior dari tulang hyoid. Jadi hyoid, tiroid, rikoid. Hyoid ya, di bawahnya itu ada kistan dari ductus thiroglossus. Oke, tiroid habis ya. Ada yang bertanyakan? Kita bayang-bayangkan kalian. Terakhir paratiroid ya, ini nggak banyak kok. Paratiroid terletak di belakangnya tiroid, sisi dari medial half posterior surface of its thyroid gland. Jadi jangan buka di lateral sini ya, tanya tapi di medial. Punya 4 superior dan inferior. Ini ada suatu tulisan dari Skandalakis. Superior pada thyroid gland biasanya letaknya kira-kira lebih dari 1 cm di superior dari masuknya inferior thyroid artery. Jadi inferior thyroid artery kan dari turbus cervical dia akan masuk ke dalam tiroidnya tadi membentuk rami-rami tadi. Dikatakan diukur sama dia kira-kira letaknya pakai patokan 1 cm lebih superior di atas dari si arteri tadi. Ini patokan yang penting bagi bedah, karena kan kamu ketika operasi bayangkan bedah buka sini, bukanya kan nggak bisa kayak kita anak buka kabin dia, ya kan buka paling cuma berapa sentimeter.
Dan di situ ada vena, ada nervus. Terus dia mau nyari paratiroid yang hanya luasnya 5 mm. Kalian bayangkan, terus dalamnya kecil ya. Ya, ini sebagai salah satu penanda yang diandalkan lah istilahnya. Kira-kira sebelah 1 cm di sebelah superior dari arteri tiroidea inferior. Sedangkan yang bawah sama juga, ini 1 cm inferior dari arterial emphysema. Berarti ya bayangannya ya, kalau harus desain-desain. Nah, tapi cilakanya juga nggak segampang itu. 5% ada yang punya dua tok, itu cuma superior tok biasanya. Dan posisinya superior itu biasanya konstan dibandingkan yang inferior. Inferior posisinya bermacam-macam. Usually biasanya di inferior border dari cricoid cartilage. Kemudian inferior paratiroid gland biasanya dekat dari polos inferior dari thyroid gland, tapi dia juga bisa tempatnya di mana-mana. 1-5% inferior paratiroid glandnya ini ada yang makan sampai di superior nervous system. Kalau secara skematis gambarannya ini lokasi normal 11%, 13%, yang ini 38% dan 20%. Ini posisi yang wajar, tapi ketika tidak wajar ini bisa merupakan kemana-mana, bahkan ada yang di belakang si sternum paratiroid. Ini sama seperti paratiroid tadi. Ini arteri sama venanya. Ini arteri yang mensuplai arteri tiroid paratiroid gland itu yang fungsi inferior tiroid arteri, karena dia kan letaknya di belakang dekat dengan polus inferior lagi. Jadi yang memperdarai si paratiroid ini ya sekalian dapat dari arteri tiroidea inferior. Tapi bisa juga beberapa sumber mengatakan ada yang dapat juga dari superior, juga dapat dari iman, juga yang dapat dari trakeal, tapi yang utama dia akan dapat dari arteri tiroidea inferior. Sedangkan venanya yang biru, venanya masuk ke plexus tadi, plexus yang bentuk dari 3 arteri vena superior, middle sama inferior tadi. Ya. Kemudian limfasernya sama seperti juga, deep cervical, paratrakeal. Nervusnya sama, kalau simpatisnya tetap dari ganglion cervicalis. Dia ada 3 bunder-bunder itu superior, medial, inferior, ya. Dan fungsinya juga sama, vasomotor bukan sekretomotor. Ini salah satu kepentingan klinis. Jadi ketika dokter bedah mau mengoperasi kelenjar tiroid, misalnya orang hipertiroid mau tiroidektomi, seringkali paratiroidnya itu kalau nggak ketemu dia takut tadi beralih. Efeknya apa? Jadi kalsiumnya akan regulasi kalsium dalam tubuh akan kacau sehingga pasiennya jadi tanpa gejala, tetanis, twitch itu kayak berdegutan sampai keram-keram ya. Kemudian sampai spasme yang parah. Dan kadang-kadang untuk mengantisipasi biasanya tiroid yang posteriornya biasanya ditinggalkan di atas semua. Oke. Nah, saya ini slide terakhir ya. Katanya Om Bill Gates ini. Bodi itu sangat kompleks. Semakin kita belajar, kita akan semakin mengapresiasi betapa berharganya